Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Hayati, NPM 207520020 dari program studi akuntansi perpajakan kelas 5A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang akuntansi sektor publik. Apa itu akuntansi sektor publik? Akuntansi sektor publik adalah entitas-entitas yang tidak berorientasi mencari laba, akan tetapi berorientasi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya yaitu yayasan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, sekolah, rumah sakit, dan juga universitas. Selanjutnya yaitu tentang standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. Yang mana dalam SAP ini terdapat prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Yang di dalamnya mencakup 3 lampiran. Lampiran pertama tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, lampiran yang kedua tentang standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual, lampiran yang ketiga yaitu tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Selanjutnya yaitu akuntansi pemerintah. Apa sih akuntansi pemerintah itu? Jadi sistem akuntansi pemerintah itu merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan dalam pemerintahan daerah. Selanjutnya, apa peran laporan keuangan daerah? Jadi, perannya itu yang pertama, menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dalam seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah dalam satu periode pelaporan. Dan laporan keuangan ini harus bisa membandingkan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang pertama ada basis akuntansi. Basis akuntansi di pemerintah ini dibagi menjadi 2, yaitu ada basis cash dan juga basis akrual. Basis cash itu untuk mencatat laporan realisasi anggaran, sedangkan basis akrual itu untuk memenuhi pelaporan operasional. Nah, jika ada transaksi dalam kas, maka harus dijurnal 2 kali. Selanjutnya itu ada prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi pengungguli bentuk formal, prinsip perioditas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan juga prinsip penilaian wajar. Selanjutnya yaitu ada jenis dan bentuk-bentuk laporan keuangan. Ada 7 laporan keuangan daerah. Yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran. Yang kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga laporan operasional. Yang keempat laporan perubahan ekuitas. Yang kelima neraca. Yang keenam laporan arus kas. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya itu apa sih kaitan antara laporan-laporan keuangan? Jadi, laporan realisasi anggaran itu berkaitan dengan laporan perubahan saldo, dan laporan operasional itu berkaitan dengan laporan perubahan ekuitas dan jubahan neraca. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur laporan keuangan daerah. Yang pertama kali kita bahas yaitu laporan realisasi anggaran. Kita mulai dari judul. Judul laporan terdiri dari 4 baris. Baris pertama yaitu nama entitas, baris kedua yaitu nama laporannya, baris ketiga periode pelaporan, dan baris keempat adalah satuan pelaporan. Komponen dari laporan realisasi anggaran yang pertama ada pendapatan. Pendapatan itu dibagi menjadi 3. Ada pendapatan asli daerah, ada pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Selanjutnya ada belanja. Ada belanja operasi, belanja modal, dan juga belanja tak terduga. Laporan realisasi anggaran ini disusun dengan basis cash. Dana pendapatan yang diperoleh itu digunakan untuk belanja dan juga transfer. Jadi, pendapatan dikurangi dengan belanja, dikurangi dengan transfer, maka didapat yang namanya surplus defisit. Pada daerah Jakarta ini, dia mengalami yang namanya defisit atau kekurangan. Oleh karena itu ada yang namanya pembiayaan. Pembiayaan
pembiayaan itu dibagi lagi menjadi dua. Ada penerimaan pembiayaan dan juga ada pengeluaran pembiayaan. Dan dijumlahkan menjadi pembiayaan neto. Dan sisanya itu disebut dengan silva atau sisa lebih pembiayaan anggaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang laporan perubahan saldo anggaran lebih. Jadi, komponen atau format-formatnya yang pertama yaitu ada saldo anggaran lebih awal. Itu didapat dari tahun lalu. Yang kedua ada penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Setelah itu kita jumlahkan. Dan di laporan perubahan saldo ini juga ada yang namanya ringkasan dari pendapatan dan juga belanja. Yang mana ringkasannya ini didapat dari laporan realisasi anggaran. Setelah dijumlahkan didapatlah pembiayaan neto. Dan hasilnya disebut sisa lebih pembiayaan anggaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu laporan operasional. Laporan operasional ini menggunakan accrual basic. Komponennya itu hampir sama dengan laporan realisasi anggaran. Akan tetapi laporan realisasi anggaran itu menggunakan cash basis. Yang pertama komponennya ada pendapatan. Pendapatan dibagi lagi menjadi tiga. Ada pendapatan aset daerah, pendapatan transfer, dan juga lain-lain pendapatan daerah yang besar. Walaupun komponennya sama, tetapi akun-akunnya itu akan berbeda. Selanjutnya, di laporan operasional itu ada beban. Beban dibagi lagi menjadi tiga. Ada beban operasi, beban penyusutan dan amortisasi, dan juga beban transfer. Jika di laporan realisasi anggaran itu dikenal dengan belanja. Setelah itu maka didapat jumlah surplus dari kegiatan operasional. Jumlah surplus dari kegiatan operasional kemudian ditambah atau dikurang dengan surplus atau defisit dari kegiatan operasional. Maka didapat jumlah surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional dikurangi dengan pos luar biasa. Maka didapat surplus atau defisit. Selanjutnya yang keempat yaitu ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas itu formatnya yang pertama ada ekuitas awal. Ekuitas awal ini didapat dari ekuitas tahun lalu. Selanjutnya ada koreksi ekuitas. Ini dikoreksi jika ada koreksi penyajian. Selanjutnya surplus atas laporan operasional. Jadi surplus atau defisit yang ada di laporan operasional itu nanti dimasukkan ke laporan perubahan ekuitas. Maka selanjutnya didapat ekuitas akhir. Yang kelima yaitu neraca. Komponen neraca sama seperti pada umumnya. Ada aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Ada aset lancar. Aset lancar seperti kas, persediaan, piutang. Selanjutnya ada investasi jangka panjang seperti investasi permanen, investasi non-permanen. Selanjutnya ada aset tetap. Aset tetap meliputi tanah, peralatan, gedung. Dan di dalam aset tetap itu ada yang namanya akumulasi penyusutan aset tetap. Selanjutnya dijumlahkan menjadi jumlah aset tetap. Dan ada satu aset lagi yaitu aset lain-lain seperti akumulasi penyusutan aset lain-lain, tagihan penjualan angsuran, maka didapatlah jumlah aset. Selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban juga sama dibagi lagi menjadi dua bagian. Ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Lalu sisa dari kewajiban itu yang disebut dengan ekuitas. Antara aset harus balance dengan kewajiban dan ekuitas. Selanjutnya itu laporan arus kas komponennya, ada arus kas dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan juga transitoris. Kemudian ada kenaikan atau penurunan kas, ada saldo awal, ditambah penerimaan, dan menjadi saldo akhir. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan, yaitu catatan-catatan penjelas terkait transaksi-transaksi yang telah terjadi selama satu periode. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.